Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak kabarnya sehat dan baik selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar materi Bahasa Indonesia tema 1, subtema 2, kelas 4. Anak-anakku, pada materi kali ini kita akan membahas gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Anak-anak, cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram atau dalam bentuk peta pikiran, karena peta pikiran itu menuangkan informasi dalam bentuk diagram begitu ya, yang sudah dipraktekkan oleh anak-anak pada materi sebelumnya. Yang pertama, langkah pertama, 1. Bacalah paragraf dengan seksama atau membaca di dalam hati tanpa mengeluarkan suara. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Yang ketiga, tentukan gagasan pokok dan pendukung. Yang keempat, gagasan pokok dapat ditulis di atas atau tengah. Jadi gagasan pokok bisa di atas atau di tengah. Yang kelima, gagasan pendukung dapat ditulis di samping atau bawah. Cermati paragraf berikut ini. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Mari anak-anak semua kita amati dan cermati peta pikiran yang dalam bentuk diagram. Yang pertama, gagasan pokok. Gagasan pokok terletak di tengah, jadi gagasan pokok ini bisa di tengah atau bisa di atas ya. Nah, ini terletak di tengah. Terus gagasan pendukung 1 terletak di bawah, jadi ada anak panah yang menunjuk ya, ada anak panah yang menunjuk ke gagasan pendukung 1, yaitu keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Ya, terus gagasan pendukung 2-nya, bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Gagasan pendukung 3, bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan. Setelah kita mengamati gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram atau dalam bentuk peta pikiran yang dituangkan dan disajikan dalam bentuk diagram, anak-anak juga bisa menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Ya, kita teks paragrafnya masih sama. Ya, kemudian kalau tadi di atas disajikan dalam bentuk diagram, nah yang di bawah ini dalam bentuk tabel. Anak-anak sekalian, dalam bentuk tabel ini ada 3 kolom. Pertama paragraf, yang kedua gagasan pokok, yang ketiga gagasan pendukung. Kalau nanti paragrafnya 1 maka ditulis 1, jadi 1 paragraf. Kalau 2 ya 2 paragraf, paragraf 1, gagasan pokoknya apa, terus gagasan pendukungnya apa, terus yang kedua juga paragraf yang kedua juga seperti itu dan seterusnya ya. Jadi menyesuaikan paragrafnya. Karena ini kebetulan paragrafnya 1, maka paragrafnya kita tulis 1, yaitu 1 paragraf. Gagasan pokoknya sama seperti di diagram di atas tadi, bahwa Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah.
Ya, gagasan pendukungnya tinggal dituangkan. Yang pertama, keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Yang kedua, bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan. Karena ini teksnya atau paragrafnya sama, tentu isinya sama, ya. Cuma yang berbeda adalah penyajiannya. Kalau di atas dalam bentuk diagram, kalau yang ini dalam bentuk tabel, ya. Begitu anak-anak sekalian. Peta pikiran atau tabel yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Tentu anak-anak sekalian ini dalam rangka agar anak-anak bisa mudah memahami, mengerti isi teks atau isi paragraf yang dibaca atau yang dipahami oleh anak-anak, sehingga kita akan lebih mudah memahami, mengerti isinya dengan cara meringkas teks atau paragraf tersebut. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini juga akan disampaikan tentang langkah-langkah meringkas teks sebagai berikut. 1. Bacalah teks dengan seksama. Jadi anak-anak harus membaca dengan seksama, dengan cermat, dengan teliti. Salah satu membaca dengan seksama adalah membaca dalam hati tanpa mengeluarkan suara. 2. Gunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan. 3. Catat hal-hal penting. 4. Buatlah peta pikiran. 5. Buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran atau berdasarkan tabel juga bisa yang seperti disajikan di atas. 6. Urutan peristiwa sesuai dengan isi teks. 7. Gunakan kalimat yang ringkas atau kalimat yang efektif dan efisien. Tidak ada pengulangan kata ya, sehingga lebih efektif kalimatnya. Baiklah anak-anak sekalian, dalam rangka untuk memahami dan lebih mengerti tentang materi yang dibahas di tema 1 subtema 2, tugas untuk anak-anak pada kesempatan ini adalah mencermati dan membaca kembali materi-materi bahasa Indonesia tema 1 subtema 2 yang tadi sudah diberikan ringkasan melalui slide di buku Bu Pena 4A halaman 25 sampai 26, kemudian halaman 37 sampai 39, dan yang terakhir halaman 47. Itu tugasnya anak-anak sekalian, mohon dibaca, dicermati dengan sungguh-sungguh supaya anak-anak bisa memahami, mengerti tentang materi yang dibahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Selamat belajar. Semoga anak-anak bisa mengerti dan memahami materi yang dibaca dan disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.